Intinya barangkali ada beberapa kesulitan-kesulitan. Teman-teman begini ya, kadang-kadang Allah kirimkan kesulitan itu untuk memberikan pahala lebih pada kita, untuk memberikan pahala lebih. Tolong baca dengan iman, jangan cuma dibaca dengan perasaan saja, gak akan nyambung ke situ. Ya, bukankah, mohon maaf begini, bukankah di balik ujian ada pahala? Kalau nggak ada ujian nggak ada pahala, Pak, nggak ada pahalanya. Coba lihat, sabar itu sifat baik bukan? Baik. Kapan diketahui sabar? Saat ada marah. Begitu ada marah, sabar kita muncul. Kalau nggak diciptakan marah, bagaimana bisa muncul pahala dari sabar? Saat syukur itu bisa muncul ketika ada harta. Harta dititipkan, syukur muncul. Kalau nggak dilatih dengan harta, bagaimana bisa bersyukur? Sama lawannya. Ya, sabar juga terkait dengan ujian. Kalau nggak ada masalah, nggak ada persoalan kehidupan, bagaimana bisa sabar muncul? Kalau nggak ada sombong, bagaimana tawadhu muncul? Kadang-kadang diciptakan di sekitaran kita masalah untuk memberikan pahala lebih kepada kita. Antum dulu jauh dari Allah, banyak berbuat sesuatu yang salah, kemudian ingin kembali. Ini biasanya selalu begitu. Begitu ada orang ingin kembali, selalu pertama kali umumnya menemukan masalah dulu itu. Menemukan masalah. Ingin taubat ke masjid, begitu ke masjid, ya Allah berdoa, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah. Banyak saya salahnya, ya Allah. Begitu pulang keluar, hilang sepatu. Masya Allah, mungkin terjadi. Hilang sendal. Barangkali sebagian, mohon maaf, ada harta yang mungkin tidak tepat, Allah kemudian jauhkan dari Anda dengan cara yang mungkin Anda tidak sukai. Ya, karena mungkin Anda belum bisa berikan, ambil, keluarkan. Karena rizkinya pencuri itu yang haram. Rizki orang tidak baik yang haram, rizki orang baik yang halal. Begitu Anda ridho dengan itu semua, mulai mendekat kepada Allah, pahala sudah mulai banyak. Pahala sabar, pahala menangis, pahala istighfar yang tidak pernah Anda lakukan sebelumnya. Jarang istighfar, jarang nangis karena Allah. Nangisnya karena, mohon maaf, pekerjaan belum sesuai dengan targetnya. Nangisnya karena gaji belum tercapai, target belum dapat, nangis, ini lagi. Jarang nangis karena Allah. Sekarang kasih ujian supaya menangis karena Allah. Sekarang dikasih kesabaran supaya menangis karena Allah. Sekarang dikasih supaya menangis karena Allah. Ketika mata Anda sudah mulai kering, tidak ada cara untuk menangis lagi, disitulah kegembiraan mulai akan didapatkan. Sabar. Orang kafir dapat rezekinya, masa orang Islam tidak dapat rezekinya? Akan ada kawan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Dulu kalau ada sabar, insya Allah pahami, sabar itu bukan diam, tapi berusaha mencari solusi yang terbaik. Toh meninggal juga pada akhirnya. Lo meninggal juga, nggak usah takut. Yang penting ikhtiar dulu. Ya, dulu ada keponakan saya di pesantren, dulu di Garut masuk pesantren, masya Allah. Begitu masuk semangat dia ke masjid, hilang sendal. Baik, dia nggak ngeluh. Balik lagi beli sendal lagi, hilang lagi. Yang ketiga dia gembok, Pak. Udah sudah jepit tuh, hilang dengan gemboknya. Betul, hilang. Yang keempat, dia tuliskan kalimatnya, masih polos baru masuk, dia tuliskan, bertakwalah kepada Allah. Awet cukup lama. Begitu kena air, hilang lagi sendalnya. Sudah, dia nggak beli sendal lagi, diam, tawakal kepada Allah. Sudah ikhtiar, sudah usaha. Ya Allah, minta, saya sudah berusaha begini, ya Allah. Kan sesuai, sudah, selesai. Tawakal. Begitu keluar dari masjid, empat-empatnya tampak dan diperlihatkan siapa yang pakai. Itu indah. Begitu dimaafkan, awet, sudah. Sejak saat itu nggak pernah kehilangan sendal lagi, biasa saja. Alhamdulillah. Kalau harta itu titipan, harta punya siapa? Allah. Kalau Allah mau ngambil, boleh nggak? Kenapa Anda marah? Kan punya Allah. Makanya ketika dititipkan, orang yang hebat itu ketika dititipkan, dia akan rawat titipan. Sehingga ketika diambil dalam keadaan terbaik. Aneh, nitip, ketika diambil marah, aneh, luar biasa. Yang punya kan bukan Anda. Yang punya mobil siapa? Yang punya sendal siapa tuh? Anda cuma ketitipin. Jadi mumpung dititipin, pakai sendal itu untuk ibadah, pakai ke masjid, pakai untuk ta'lim, sepatu pakai untuk mencari yang halal, supaya menjadi saksi bagi Anda di hari akhirat nanti. Itu poinnya. Kalau cuma sendal bagus-bagusan, non-muslim banyak yang bagus, apa yang dibanggain? Ya kalau sudah diambil sama Allah, artinya tugas Anda selesai, titipan Anda berpindah pada orang lain. Tapi Anda ikhtiar dulu, jangan dibiarkan. Hilang, oh ini tugas saya selesai, enak banget pencurinya. Ikhtiar dulu, cari, selesaikan dan sebagainya. Begitu tidak bertemu, sudah berpindah tugas saya selesai. Alhamdulillah ya Allah, jadikan hisab saya ringan dengan sendal yang telah Engkau titipkan kepada saya dan sekarang digunakan oleh orang lain. Alhamdulillah. Kalau ilmu ini belum ada pada diri kita, aduh capek Pak.